Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya umbi akar, umbi lapis, umbi batang, geragih, rizoma, tunas, dan tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya dengan cangkok, merunduk, stek, dan pemuliaan tanaman melalui menyambung dan menempel. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara 1. Umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut cakram. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Pada umbi lapis terdapat kuncup kecil-kecil berkelompok yang disebut siung di sekitar umbi induknya. Bila siung ini lepas, akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan bakung. 2. Umbi batang. Amati pada permukaan sebuah kentang. Kemungkinan terdapat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai akan tumbuh dari mata tunas ini tumbuhan baru. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain kentang, talas, dan ubi jalar. 3. Rizoma atau akar tinggal. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma diantaranya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Pada batang tanaman tersebut terdapat ruas dan buku. Pada buku batang tanaman ini tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. 4. Geragih atau stolon ialah batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon tersebut. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas tersebut akan mampu tumbuh menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya rumput teki, arbei, stroberi, dan pegagan. 5. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak tumbuh pada batang tetapi tumbuh pada organ lain. Misalnya tunas pada ujung daun. Bila tunas ini lepas dari daun akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif diantaranya cocor bebek, kersen, cemara, dan sukun. 6. Umbi akar. Pada pangkal umbi akar terdapat sisa batang yang bila ditanam akan tumbuh menjadi tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tanamannya singkong, wortel, dahlia, dan lobak. 7. Tunas. Proses terbentuknya tumbuhan baru dari tunas ketiak yang tumbuh di dalam tanah. Contoh pisang, tebu, dan bambu. Media untuk mencangkok berupa tanah dan sekam dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian ujung plastik diikat. Setelah diikat, plastiknya dibelah. Kemudian sekarang kita tentukan batang yang akan dicangkok, yaitu dikuliti, dikupas kulit batangnya, kemudian dikerik kambiumnya. Setelah kering, ditempelkan media cangkok tadi pada batang yang akan dicangkok, kemudian ujung atas plastik diikat dengan kuat dan ujung bawah juga diikat dengan kuat supaya diam, stabil. Untuk melihat hasil cangkokan itu dengan melihat adanya akar yang tumbuh di dalam plastik. Kemudian hasil kita panen, hasil cangkokan itu dipotong, kemudian daun-daunnya dihilangkan sebagian, setelah itu dicelupkan ke dalam air 2-3 menit. Hasil cangkokan disimpan terlentang, ditidurkan supaya akar tidak terlalu memompa air ke atas. Kemudian hasil cangkokan didiamkan selama 2-3 hari dan dimasukkan ke dalam polybag. Peralatan untuk okulasi: silet, plastik, bibit tanaman yang akan diokulasi, entres tanaman yang akan diambil mata tunas sebagai bibit unggul, membuat tali plastik, ambil bibit yang akan diokulasi, kemudian kupas kulitnya untuk tempat menempel mata tunas. Ambil mata tunas entres dari bibit unggul yang akan kita tanam. Kemudian tempelkan mata tunas dari entres ke batang yang akan diokulasi. Ikat mata tunas dengan tali plastik sampai semua tertutup. Biarkan selama 3 minggu baru plastik dibuka kembali untuk melihat hasil okulasi. Apabila mata tunas masih berwarna hijau, berarti okulasi berhasil, dan apabila mata tunas berwarna coklat, berarti mata tunas gagal. Menyambung atau mengenten. Perkembangbiakan dengan menyambung atau mengenten caranya dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Tujuan menyambung untuk mendapatkan bibit yang diharapkan. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan cara membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki batang yang panjang dan lentur.
contohnya stroberi dan alamanda. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan tanaman baru. Contoh tanamannya singkong dengan stek batang, cocor bebek dengan stek daun, sukun dengan stek akar.